Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin dengan NIM S1S1 21013. Mohon maaf sebelumnya saya tidak mengaktifkan kameranya dikarenakan laptop yang saya gunakan ini sedang tidak mendukung untuk menggunakan kamera. Baik, langsung saja saya masuk pada materi yang akan saya bahas atau saya jelaskan, yaitu proses dan penjadwalan. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah konsep proses. Pengertian ringkasnya yaitu proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Keterkaitan hubungan antara proses dengan sistem operasi terlihat dari cara sistem operasi menjalankan atau mengeksekusi proses. Sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu batch sistem yang mengeksekusi jobs dan time share sistem yang mengatur pengeksekusian program. Pengguna atau user atau text. Kemudian dalam pengeksekusiannya, sebuah proses juga memiliki status yang mencerminkan keadaan dari proses tersebut. Kemudian ini adalah diagram status proses yang dimana yang awalnya itu yang atau baru atau new, kemudian diadmit untuk dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu ready. Kemudian setelah itu akan ditampilkan ke run atau dijalankan. Setelah dijalankan akan kembali berputar ke tunggu atau wait. Kemudian setelah itu ready lagi, kemudian dijalankan. Setelah dijalankan akan menunggu lagi, kemudian akan ditunggu lagi. Setelah itu jalan, kemudian selesai. Sebuah proses yang dapat memiliki tiga status nama utama, yaitu yang pertama adalah running, waiting, ready. Terdapat dua status tambahan, yaitu saat pembentukan dan terminasi, yaitu new dan terminating. Kemudian proses control block atau pembentukan proses. Sebuah proses dibuat melalui sistem CAL atau create process yang membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk parent process. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru, sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu, CPU, memori, berkas, atau perangkat M atau K. Kemudian sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi, dari proses induk yang membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya, atau proses turunan dan proses induk berbagai sumber daya yang diberikan sistem operasi. Yang terlihat pada bagian sini, yaitu setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block. PCB juga disebut sebagai control block, yang dimana pointer dan proses stage itu proses number, setelah itu program counter, yang kemudian itu adalah register atau registrasi, memory limits, ya batas memori, dan list of open files, tempat membuka file. Oke, lanjut. Kemudian yang konsep yang kedua adalah thread. Pengertian ringkasnya itu thread merupakan cara dari komputer untuk menjalankan dua atau lebih task waktu bersamaan. Sedangkan multi-threading adalah cara komputer untuk membagi-bagi pekerjaan yang dikerjakan sebagian dengan cepat sehingga menimbulkan efek seperti menjalankan beberapa
otak secara bersamaan walaupun otaknya hanya satu. Kemudian keuntungan kita menggunakan multithreading ini yaitu multithreading adalah cara multithreading ini adalah cara pengeksekusian yang mengizinkan beberapa thread terjadi dalam sebuah proses, yang dimana itu proses tersebut saling berbagi sumber daya tetapi dapat dijalankan secara independen. Keuntungan dari sistem yang menerapkan multithreading dapat kita kategorikan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu meningkatkan respon dari pengguna, kemudian yang kedua adalah pembagian sumber daya, ketiga yaitu ekonomis, dan keempat adalah mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor. Oke, kita lanjut. Kemudian ini adalah ada 3 bentuk model multithreading. Yang pertama itu adalah kernel thread, gambar seperti bergelombang begini, yaitu ini adalah user atau pengguna. Setelah itu ini adalah many to one. Ini model multithreading. Yang pertama itu model many to one, kemudian model yang kedua yang ini yaitu one to one, kemudian model yang ketiga adalah many to many. Pembatalan thread. Tugas untuk membatalkan thread sebelum menyelesaikan tugasnya atau pembatalan thread terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu asynchronous cancellations, kemudian yang kedua adalah deferred cancellations. Direct polls menciptakan sejumlah threads yang ditempatkan di dalam pool, di mana thread menunggu untuk dipanggil. Kemudian thread scheduling ada 2 macam. Yang pertama adalah local scheduling, kemudian yang kedua adalah global scheduling. Oke, kemudian kita masuk pada konsep yang ketiga, yaitu konsep penjadwalan. Saya jelaskan sedikit tentang penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari 2 siklus, yaitu burst MQ dan burst CPU, yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Penjadwalan CPU mungkin dijalankan ketika proses yang pertama seperti running ke waiting time, kemudian yang kedua adalah running ke ready stage, kemudian yang ketiga adalah waiting ke ready stage, dan kemudian yang keempat adalah terminals. Ya. Kemudian dari proses 1 sampai proses 4 adalah proses non primitive, yang dimana proses tersebut tidak bisa diinterrupt, sedangkan 2 dan 3 adalah proses primitif, di mana proses boleh diinterrupt. Kemudian untuk penjadwalan primitif, penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan yang pertama adalah berubah dari running ke waiting stage, kemudian yang kedua adalah berubah dari running ke ready stage, kemudian yang ketiga adalah berubah dari waiting ke ready stage, kemudian yang keempat dihentikan. Penjadwalan primitif ini mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Kemudian untuk penjadwalan non-primitif terjadi ketika proses hanya yang pertama berjalan dari running stage sampai ke waiting stage, kemudian yang kedua diberhentikan. Ini berarti bahwa CPU menjaga proses sampai proses itu dipindah ke waiting stage ataupun dihentikan atau proses tersebut tidak diganggu. Kemudian dispatcher, komponen yang lain yang terlibat dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher ini adalah modul yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang sedang terjadwal. Fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu context switching, kemudian yang kedua adalah switching to user mode dari kernel mode,
Dan yang ketiga adalah lompat dari suatu bagian dari program user untuk mengulang program. Dalam menilai baik atau buruknya suatu algoritma penjadwalan, kita bisa memakai beberapa kriteria. Di antaranya CPU utilizations, kemudian storage output, kemudian turnaround time, yaitu waiting time, dan response time. Algoritma yang baik adalah yang mampu memaksimalkan CPU intelligence dan throughput dan meminimalkan turnaround time, waiting time, dan response time. Mungkin cukup sekian dari materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya sangat minta maaf karena device yang saya gunakan kali ini tidak ada kendala dalam menyalakan kamera di laptop ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.